Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukaroja. Saya guru biologi di SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor peserta 2003104272. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 IPA 1 dengan materi hereditas manusia bagian kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya Sidik, silahkan untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa terus saya. Terima kasih Sidik. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Oke, alhamdulillah kalau masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya kan, alangkah lebih baiknya kita cek dulu kebersihannya. Oke, ada tidak sampah di samping-sampingnya, di bawah, kemudian di kolong mejanya dicek. Aman? Sudah bersih ya? Kalau bersih berarti siap untuk belajar. Oke, sudah siap belajar kan hari ini? Karena saya melihat ada buku di meja, di atas mejanya. Oke, sebelum kita melakukan belajar nih, kita ada kesepakatan belajar dulu ya. Ya, dimana saya mau kesepakatan belajar kita itu yang pertama, tidak bermain handphone jika tidak diinstruksikan. Oke? Nanti kita ada tahap diskusi, presentasi. Jadi saya minta kalian aktif, ya, aktif berdiskusi, mengeluarkan pendapat di dalam teman sekelompoknya, ya, dan tertib ya dalam belajar. Oke, itu kesepakatan belajar kita hari ini. Oke, kemudian sebelum kita memulai ke materinya nih, oke, masih semangat nggak belajar hari ini? Masih konsentrasi nggak? Saya mau tahu konsentrasinya. Kita lakukan ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Kita lakukan ice breaking ganjil genap. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Kalau jawabannya ganjil
konsentrasi ya? Sudah. Kita mengingat materi minggu lalu ya, sebelum kita bahas materi hari ini. Ya, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita bahas apa? Hereditas manusia tentang sifat fisik dan jenis kelamin. Kita sudah membahas tentang sifat fisik dan jenis kelamin yang diturunkan, ya kan? Kalau sifat fisik yang diturunkan kemarin ada apa saja? Rambut, mata, warna kulit, dan banyak ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, perhatikan ke depan. Terlihat gambarnya? Terlihat. Yang belakang terlihat? Terlihat. Oke, ini ada beberapa gambar, ya kan? Oke, ada yang tahu ini gambar albino. Oke, ini gambar seseorang yang punya penyakit albino. Kemudian di sini ada darah yang mengalir nih. Ini apa? Kemudian ini ada jari-jari nih. Ini ada yang tahu ini kelainan apa? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kelainan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya atau kelainan yang menurun ya. Oke, ada yang tahu tidak? Kira-kira albino ini disebabkan oleh apa? Oke, boleh. Karena boleh berdiri. Albino itu disebabkan oleh kurangnya pigmen tubuh atau melanin. Oke, tepuk tangannya dong. Disebabkan oleh karena kurangnya pigmen melanin di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada hemofilia. Ada yang tahu hemofilia itu penyakit apa? Boleh angkat tangannya? Boleh, Debbie? Hemofilia itu disebabkan karena sukar membekuan darah. Oke, jadi karena darah sukar membeku. Oke, tepuk tangannya. Yang ketiga, tadi ada apa? Brachydactyly. Apa tadi Brachydactyly? Kelainan apa? Ayo. Oke, boleh. Itu dia. Brachydactyly itu kelainan jari-jari pendek. Oke, tepuk tangannya. Pada jari-jari pendek. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit yang diturunkan ya. Oke, di mana adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis kelainan atau penyakit menurun atau kromosom pada manusia, memprediksi peluang penurunan beberapa sifat pada pola hereditas pada manusia, serta mengkomunikasikan hasil studi kasus tentang kelainan atau penyakit menurun terpaut kromosom pada manusia dengan tepat dan benar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, kerjasama, percaya diri, dan proaktif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini ada beberapa manfaat mempelajari kelainan atau penyakit menurun pada manusia. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang genetika. Kita kan sudah belajar tentang genetika dan kita lebih untuk memahami lagi. Ya. Terus, yang kedua, memprediksi resiko terkena penyakit menurun, di mana dapat membantu kita mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengelola penyakit tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa mencegah atau bagaimana cara menghadapinya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, dapat membantu deteksi dini dan pencegahan penyakit tersebut, di mana hal ini dapat dilakukan dengan melakukan tes screening atau konsultasi genetik. Oke. Yang berikutnya, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup si penderita ketika sudah terkena ya. Jadi kualitas hidupnya dapat ditingkatkan, di mana pengetahuan tentang penyakit dapat membantu memahami gejala dan cara mengelola penyakitnya. Kemudian yang terakhir, dapat
membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit tersebut, di mana hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit keturunan. Ini adalah manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari kelainan atau penyakit menurun pada manusia. Oke, kegiatan kita hari ini nanti akan ada diskusi kelompok, akan ada presentasi kelompok, dan di mana penilaian yang akan diambil yaitu tadi ada keaktifan saat berdiskusi, ya, kemudian ada LKPD, penilaian LKPD, kemudian ada penilaian presentasi, ya. Itu adalah penilaian kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk pelajaran, ya, lebih membahas lebih dalam tentang kelainan dan penyakit menurun pada manusia, saya mau tahu pengetahuan awal kalian, ya, yaitu dengan mengisi link. Ini link ini sudah saya bagikan di WhatsApp group, boleh dibuka dan dikerjakan. Ini boleh dikerjakan semampu kalian. Ya. Oke, kita Iya, memang ada
Seperti diketahui bahwa kebotakan disebabkan oleh banyak hal, tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya. Jika ayahnya mengalami kebotakan, maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan akibat adanya gen dan keturunan. Hal ini dibuktikan oleh suatu penelitian oleh Dr. Angela Cristiano, Profesor Dermatologi dan Genetika di Columbia University Medical Center. Dikatakan olehnya bahwa sebuah gen yang bermanfaat di zat tubuhnya menjadi penyebab menyusutnya follikel rambut, sehingga berujung pada menipisnya rambut hingga kebotakan. Deretan yang keenam ada penyakit asma. Penyakitnya menyerang sistem pernafasan. Ini merupakan salah satu penyakit yang termasuk dalam. Baik, tadi kita sudah menonton video ya, di mana video itu berisi tentang beberapa kelainan atau penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Oke, mungkin banyak pertanyaan dari kalian. Nah, itu nanti akan kita diskusikan bersama dengan teman kelompok, di mana saya sudah membagi kelompoknya, saya sudah mengirimkan lewat via grup WhatsApp ya. Oke, silahkan kita duduk per kelompok. Baik, sudah duduk per kelompok ya semua ya? Ya, ini ada link LKPD, sudah saya bagikan juga di WhatsApp grupnya, boleh dibuka LKPD-nya. Isi LKPD-nya, nama kelompoknya, siapa saja, kemudian dibaca ya, start kasusnya. Oke, baik, sudah selesai? Sudah selesai, kita presentasi ya. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Oke, boleh. Silahkan kelompoknya Debbie maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di depan sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Sidik Prakasa. Saya Raja Maria. Saya Ina Nurjana. Saya Garopia. Saya Debbie Sakusum. Langsung saja kita mulai presentasi ya. Oke, yang pertama itu ada bintang kami di sini akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, albino itu kondisi kelainan yang disebabkan oleh kelainan gen membuat tubuh sulit menghasilkan pigmen melanin. Orang yang
kesehatan lainnya karena rendahnya jumlah hemoglobin yang normal. Penyakit ini bersifat turun-temurun dan memerlukan perawatan medis rutin untuk mengelola gejalanya. Pertanyaan yang keempat yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kondisi genetik langka yang mengalami kemampuan darah untuk membeku dengan baik. Pada penderita hemofilia, faktor pembekuan darah tertentu tidak diproduksi dengan cukup, sehingga menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Bahkan dari luka kecil sekalipun. Kondisi ini diwariskan melalui gen dan lebih umum terjadi pada laki-laki. Penting untuk dipahami bahwa hemofilia bukanlah hasil dari tindakan atau gaya hidup, melainkan kondisi yang berasal dari faktor genetik yang dewasa. Kemudian yang kelima yaitu brachydactyly. Penyakit brachydactyly pada anak adalah kondisi genetik yang disebabkan oleh faktor genetik yang diwariskan dari orang tuanya. Ini bukanlah akibat dari tindakan atau keputusan tertentu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa kondisi ini terjadi secara alami dan bukanlah hasil dari kesalahan siapapun. Dengan memahami aspek genetikanya, kita dapat mendukung anak dan keluarganya dengan lebih baik, serta membantu membangun kesadaran akan pentingnya penelitian dan dukungan untuk para penderita penyakit brachydactyly. Baik, berikutnya akan dimulai. Yang pertanyaan pertama, Maya merupakan seorang wanita penderita albino heterozigot. Dia telah menikah dengan laki-laki nama idamannya. Berapakah persentase kemungkinan fenotipe keturunan pertamanya? Buatlah rancangan diagram pewarisan sifat keturunan pertama kemungkinan ketiga. Dari hasil persilangan yang telah kita lakukan, persentase fenotipnya itu 50% dari 50%, jadi 50% albino dan 50% itu normal. Pertanyaan kedua, Salsa merupakan seorang perempuan pembawa sifat buta warna. Dia menikah dengan Budi yang tidak memiliki penyakit buta warna atau normal. Berapakah persentase kemungkinan fenotip keturunan pertamanya? Buatlah rancangan diagram pewarisan sifat keturunan pertama hasil perkawinan Salsa dan Budi. Sekarang kita silangkan. Di sini normal 75% dan buta warna 25%. Yang ketiga, Andi adalah seorang laki-laki normal. Dia menikah dengan perempuan pembawa sifat hemofilia. Berapakah persentase kemungkinan fenotip keturunan pertamanya? Buatlah rancangan diagram pewarisan sifat keturunan pertama hasil perkawinan Andi. Berdasarkan persilangan yang kita lakukan itu fenotipnya 75% normal banding 25% penderita. Selanjutnya pertanyaan 4. Mahmud adalah seorang laki-laki normal. Dia menikah dengan perempuan penderita brachydactyly heterozigot. Berapakah persentase kemungkinan fenotip keturunan pertamanya? Buatlah rancangan diagram pewarisan sifat keturunan pertama hasil perkawinan Mahmud. Dari hasil persilangan yang kita dapatkan, yaitu 50% mewariskan brachydactyly dan 50% lagi tidak mewariskan brachydactyly. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan kami buka. Ada yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Mutiara Aurelia dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, dalam satu keluarga ada anak albino, padahal kedua orang tuanya normal. Kenapa itu dapat terjadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Najwa. Oke, ingin menjawab pertanyaannya. Karena kemungkinan genotipe orang tuanya adalah ayah heterozigot dan ibu homozigot dominan. Masih ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Siti Fauziah Rahma dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang wanita yang menderita penyakit hemofilia mengalami menstruasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawabkan oleh Dewi. Baik, tadi kan sudah kita jelaskan, hemofilia sendiri adalah kelainan ketika darah suka membeku. Jadi, ketika wanita penderita hemofilia mengalami menstruasi,
dia umumnya akan mengalami jumlah kendaraan yang lebih banyak daripada wanita normal dibandingkan wanita pada umumnya kayak kita. Nah, saat dia menstruasi akan lebih sering untuk mengganti pembalut dan untuk jangka menstruasinya biasanya akan lebih lama daripada kita. Perlu diketahui juga untuk orang yang menderita hemofilia tentang waktu hidupnya itu berapa. Baik, untuk sesi tanya jawabnya akan kami tutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa kelompok presentasi ya. Oke, dari seluruh kelompok yang sudah presentasi dengan kegiatan kita hari ini, ada yang dapat menyimpulkan dari seluruh materi yang kita pelajari. Boleh jadi. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa penyakit dapat diturunkan melalui genetika dan pemahaman tentang faktor-faktor genetik dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko serta untuk mengembangkan pendekatan pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Oke, tangannya dulu deh. Oke, baik. Setelah kita lakukan pembelajaran hari ini ya, oke, tadi kan kita sudah belajar banyak tentang kelainan atau penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Oke. Berikutnya ada link proses. Saya sudah share di grup WhatsApp-nya masing-masing, boleh dibuka dan dikerjakan. Oke, baik. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan sebelum kita tutup pelajaran hari ini ya. Kita lakukan refleksi pembelajaran dulu. Oke, ya, ada beberapa pertanyaan nih. Apa kalian senang belajar hari ini? Pada bagian apa yang paling menyenangkan? Menurut saya, hal yang paling menyenangkan dari pelajaran hari ini yaitu diskusi. Karena kita bisa diskusi bersama-sama. Setuju tak, teman-teman? Setuju! Tepuk tangannya untuk ajar ini. Baik, berikutnya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Oke, boleh Jenia. Menurut saya kita mendapatkan informasi tentang penyakit atau kelainan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Oke, apa yang kalian lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Oke, boleh Sidik. Kita harus lebih berempati kepada orang yang memiliki kelainan bawaan. Oke, tepuk tangannya untuk Sidik. Oke, baik. Tepuk tangannya untuk kita semua. Oke ya, sebelum kita mengakhiri, untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan membahas masih tentang hereditas manusia, yaitu satu lagi, yaitu golongan darah. Ya, untuk minggu depan kita akan bahas golongan darah. Jangan lupa belajar di rumah, pelajari untuk golongan darahnya, tetapi juga jangan lupa belajar kembali tentang kelainan atau penyakit yang diturunkan, ya. Oke, mungkin cukup sampai hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Sudik untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, baiklah kita berdoa.